Lebih dari sepekan, kondisi air Kali Bekasi berubah warna menjadi hitam pekat dan berbau akibat buangan limbah dari hulu kali di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil uji laboratorium air Kali Bekasi, ditemukan ada senyawa kimia zat pewarna yang diduga ditimbulkan dari industri garmen yang berada di bantaran kali di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pencemaran Kali Bekasi sendiri sudah sering terjadi di saat musim kemarau tiba. Kondisi ini dapat berkepanjangan mengingat debit air Kali Bekasi menurun sehingga limbah butuh waktu lama untuk direduksi. Pencemaran Kali Bekasi berdampak pada terganggunya pasokan air dari PDAM Kota Bekasi. Pihak Pemkot Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup pun sudah menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menindak tegas perusahaan yang mencemari Kali Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One, mengabarkan. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Ini polusi memang masih menjadi musuhnya warga Jabodetabek ya. Selain polusi udara, ternyata ada juga polusi air atau pencemaran sungai-sungai. Ini terutama yang ada di wilayah Kota Bekasi. Kemarin ini memang sudah viral di media sosial bahwa kondisi sungai atau Kali Bekasi ya, ini warnanya hitam pekat, berbau hingga berbuih dan juga tentunya mengganggu warga sekitar hingga mengganggu pasokan dari air bersih di PDAM. Nah, kalau pagi ini saya memantau ini di kawasan Kali Bekasi juga ini pemirsa, kondisinya memang sudah tidak hitam pekat seperti yang ada di media sosial yang videonya viral beberapa waktu lalu. Namun memang warna ini hijau dan sangat keruh. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini juga banyak sekali sampah terlihat memenuhi atau berada ya di pinggiran Kali Bekasi ini. Nah, lucunya ya pemirsa, sebenarnya ini saya saat ini berada di tempat wisata. Ini nama tempatnya adalah Taman Wisata Hutan Bambu di kawasan Bekasi Selatan. Nah, kita langsung tanya-tanya deh ke warga sekitar yang mana juga turut mengelola tempat wisata ini, karena tempat wisata ini nih informasinya juga dikelola oleh warga. Di sini ada Pak Dudi ya. Selamat pagi. Halo Pak Dudi. Iya, pagi. Pagi. Ini saya kenalin dulu nih pemirsa. Di sini ada Pak Dudi selaku warga yang juga merupakan pengelola tempat wisata ini ya Pak ya. Iya, betul. Oke, ini di sampingnya nih pemirsa juga ada Bapak Suyadi. Beliau ini juga merupakan warga sekitar yang juga turut andil ya dalam Dinas Lingkungan Hidup, betul ya Pak ya? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Misah. Ini Ibu Misah adalah warga yang sudah sejak dahulu ini tinggal di sini. Sejak tahun berapa Bu tinggal di daerah sini Bu? Tinggal di daerah sini Bu. Pokoknya seumur hidup. Berapa puluh tahun lalu Bu sejak? Ya, pokoknya sebelum ada nenek. Memang asli sini ya Bu ya? Oke, ya. siap. Nah, pertama saya ingin tanya ke Pak Dudi dulu. Ini kan Pak Dudi selaku pengelola sini juga warga ini, kondisi Kali Bekasi belakangan ini seperti apa sih Pak? Memang benar ya sempat warna ini hitam pekat, berbuih dan berbau yang sangat menyengat? Iya betul Bu. Setahu saya di sini biasanya kalau sudah mulai kemarau, musim hujan agak jarang, biasanya lambat laun air Kali Bekasi ini berubah menjadi hitam dan berbau. Seperti itu. Terbaru ini kapan Pak hal itu terjadi? Yang saya tahu sampai sini air sudah mulai hitam hari Jumat kemarin. Dan sudah mulai berangsur-angsur ini hitamnya sudah memudar itu kapan Iya, Pak? betul. Kemarin sore hari apa, Senin ya, hari Senin sore itu mulai agak bagus sedikit itu. Sebelumnya sempat parah ya, warnanya hitam, berbau. Bahkan sangat mengganggu warga sekitar. Nah, saya juga ini ya Pak, sebenarnya ini kan di samping sungai yang kotor ternyata adalah tempat wisata yang menjadi harapan bagi warga ini bisa menaikkan ekonomi gitu ya Pak ya. Ini tempat wisata ini memang sudah lama berdiri, sejak kapan Pak? Tempat wisata ini kita sebenarnya ada dua zona ya, zona 1, zona 2. Zona 1 kita perkenalkan hutan bambu ini pada tahun 2018 dan ini pengembangannya 2020 seperti itu. Ya kita juga sebenarnya dengan adanya wisata ini banyak harapan gitu agar lebih baik lagi ke depannya, kalinya juga airnya bagus, tidak ada sampah-sampah di sekitar kali. Karena kan dengan adanya wisata ini paling tidak untuk perekonomian lingkungan atau warga sekitar seperti itu. Iya, begitu ya Pak ya. Iya. Sayang sekali apa Pak dengan pencemaran sungai ini? Memang menurun begitu wisatawan yang datang atau bagaimana? Iya, paling tidak kan itu keluhan-keluhan lainnya. Keluhan warga sekitar paling tidak pengunjungnya kok
tempat wisata bisa seperti ini ya, airnya hitam, berbau seperti itu. Sudah mendapatkan keluhan dia. Oke, saya ke Bu Misa dulu. Bu Misa, ini dari dulu Bu, memang sungai ini sudah tercemar seperti ini. Dari kapan Bu? Pokoknya lagi tahun 70 masih bagus, masih buat mandi, buat minum. Buat minum sempat ya, sejernih itu ya Bu ya. Nah, semenjak dari tahun 2000 sampai tahun 70 ke sana udah ini air udah nggak bisa dipakai. Udah bau, udah banyak sampah. Bagaimana bisa mengkiriman dari Udik? Warga sini juga buangnya nggak teratur. Tuh. Ya kalau dibilangin sama kitanya marah, kan nggak sembarangan aja dah. Bu Misah rasa pada saat sungai Kali Bekasi ini sedang tercemar terparah begitu. Apa Bu kemarin yang sempat dirasakan? Ya kan bau. Ya kan bau. Bau. Pada waktu tertentu atau sepanjang hari atau gimana Bu? Ya kemarin aja. Waktu itu dari hari Jumat. Sepanjang hari tapi Ya, bau. iya. Bau menyengat sampah. Waktu menyengat kemarin. Kemarin tuh sampai nyesek. Sampai sesak. Oke. Apalagi Bu yang dirasakan Bu? Pengen mah dirasakan, pengennya yang bebas aja gitu. Minta biasa aja kayak kemarin-kemarin. Kali nggak boleh buang sampah. Baunya ini berarti sangat mengganggu aktivitas juga ya. Oke, membuat sesak juga. Oke, Bu Misah, terima kasih Bu. Nah, saya juga bersama dengan Bapak Suyadi. Ini Bapak Suyadi juga merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup ya Pak Suyadi ya. Pak Suyadi, ini kalau boleh tahu, berarti kan Bapak ini memantau tidak hanya Kali Bekasi yang ada di bagian wilayah ini saja ya Pak ya, di wilayah lain juga. Memang ini tercemarnya ini sudah sepanjang apa sih Pak, atau dari mana sampai mana begitu? Kebetulan gini Bu ya, ini diawali dari curah hujan yang tidak ada. Terus Kali Bekasi ini teraliri dari dua sumber mata air atau dua aliran Ibu. Satu adalah Kali Cilengsi yang dominan adalah perusahaan, adapun satu lagi dari Kali Cikeas Depok. Itu adalah rata-rata dari sampah domestiknya. Untuk Cilengsi sendiri, kami kebetulan dari patroli sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat itu terbagi menjadi 3 zona Ibu. Yang hulu adalah zona 1, yang di tengah adalah zona 2, yang Kota Bekasi sampai dengan laut itu adalah zona 3. Kami adalah kelompok yang termasuk dalam kelompok zona 3. Adapun diduga pencemaran ini dari batas Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi itu sudah mulai tercemar Ibu. Jadi kemungkinannya adalah dari antara batas Kota Bekasi dengan Bogor lebih ke hulu. Jadi boleh lebih dominan, kurang lebihnya adalah di daerah Bogor, kemungkinannya seperti itu. Tapi di tempat tinggal Pak Suyadi, ingin konfirmasi, setiap tahun memang seperti ini? Ada momen-momen tercemar begitu yang sangat parah atau bagaimana? Untuk tercemarnya ini tidak dipastikan per berapa bulan, berapa tahun enggak Ibu. Terkadang saja. Yaitu tadi kan ada perusahaan yang memang memiliki IPAL sendiri, ada juga yang tidak memiliki IPAL. Nah itulah kita tidak bisa pungkiri juga. Memang kali ini kan pembuangan akhir. Yang tidak memiliki IPAL sendiri itulah yang mulai dari sekarang ini kita sudah mulai data ulang dan akhirnya kita kasih penyuluhan dan bagaimana untuk penyelamatan generasi kita yang akan datang seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sampah domestik maupun sampah industri ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, pemirsa, nanti di segmen selanjutnya ini tadi kita sudah mendapatkan sejumlah informasi dari warga sekitar. Di segmen selanjutnya saya akan mengajak seorang pemerhati atau pakar pencemaran air, yakni Bapak Raga Adiraga Pratama. Halo, selamat pagi ya Pak ya. Ya, nanti kita akan berbincang ya Pak Raga ya. Oke, namun usai jeda berikut ini pemirsa tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, pencemaran di Kali Bekasi ini memang merugikan warga sekitar. Nah, saat ini saya mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pakar pencemaran air, yakni Bapak Adiraga Pratama yang juga merupakan dosen di Fakultas Teknik Lingkungan ya di Universitas Indonesia. Pak Raga, selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Mbak Sehat Indi. ya Pak kabarnya? Sehat. Terima kasih sudah diundang Mbak. Ya, terima kasih juga sudah mau menemui saya dan juga berbincang bersama dengan pemirsa TV One ini Pak. Pak Raga tentu sudah melihat ya Pak kondisi Kali Bekasi yang ada di dekat kita ini, di samping kita. Nah, kalau Pak Raga sendiri melihatnya kondisinya ini sudah seperti apa sih? Apakah pencemarannya sudah sangat buruk atau bagaimana Pak melihatnya?
Iya, Mbak Indi. Oke, jadi kalau kita bicara pencemaran, supaya pemahamannya sama ya, kita biasanya gunakan istilah dari KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup juga, ada 4 level Mbak pencemaran. Jadi pertama itu kualitas baik, yang kedua cemar ringan, yang ketiga cemar sedang, yang keempat cemar berat. Nah, gimana cara kita nentuin itu cemar ringan, sedang, berat, atau tidak tercemar? Itu biasanya kita ambil sampel, kemudian kita uji lab. Nah, kemudian kita cocokkan dengan parameter-parameter pencemaran air, Mbak. Kalau lebih dari baku mutunya cukup besar, kita bilang dia cemar berat. Tapi kalau tidak melebihinya sedikit, kita bilang dia cemar ringan dan sebagainya. Berarti Gitu, Mbak. secara kasat mata ini nggak bisa dinilai dari warna mungkin. Kalau sekarang kan warnanya hijau, Iya. keruh gitu ya Pak ya. Dan kemarin sempat warnanya hitam pekat, berbau, berbusa lagi. Itu gimana tuh? Betul, memang ada cara kita menentukan kualitas air yang dengan cepat ya secara visual. Namun walaupun itu penentuannya bukan kuantitatif. Ketika warna dari perairan itu tidak bening atau tidak jernih, maka kita bisa mengatakan ada indikasi pencemaran di situ, Mbak. Mungkin Oke. seperti itu ya. Namun untuk lebih lanjut lagi, apakah tergolong seberapa buruk begitu pencemaran Iya. memang harus Kita harus uji lab tadi. Oke. Kita uji lab ada parameter namanya PP diatur di peraturan pemerintah tahun nomor 22 tahun 2021. Di situ ada 49 parameter, Mbak. Ada parameter fisik dari tadi warna, kemudian ada parameter kimia, ada organik, nitrogen, ada logam, kemudian ada parameter biologis juga. Dia mengandung bakteri-bakteri yang bersifat patogen atau tidak. Jadi dari 49 parameter itu kita hitung, kita uji lab, kemudian kita masukkan ke rumus, dapat dia statusnya cemar ringan, cemar berat, cemar sedang atau baik. Oke. Gitu, Mbak. Pak Raga, tapi ini Ya. kalau dari warga sekitar kan curiganya bisa jadi antara 2 faktor penyebab Ya. pencemaran Kali Bekasi. Yang pertama adalah sampah domestik, sampah rumah tangga, Ya. dan yang kedua adalah sampah industri. Nah, Oke. kalau Pak Raga sendiri melihatnya penyebabnya apa nih, Pak? Oke, Mbak, jadi mungkin kalau kita pertama-tama mungkin saya tidak bermaksud melangkahi laporan atau kajian yang sedang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ya, Mbak ya. Cuman kalau kita lihat dari peta dari daerah aliran sungai Kali Bekasi ini, hulunya itu ada sungai Cilengsi, satu lagi sungai Cikeas. Oke, kita sambil jalan boleh Iya, ya, Pak ya? boleh. Sungai Cilengsi, Dan sungai Cikeas. Kemudian? Iya, betul. Nah, kalau berdasarkan secara umum, biasanya sumber pencemar air sungai ini di Indonesia ada 4 kegiatan biasanya, Mbak. Oke. Jadi ada kegiatan pemukiman atau tadi domestik, ada industri, ada pertanian, dan ada pertambangan. Nah, tapi kalau kita lihat kawasan Sungai Cikeas atau daerah aliran sungai Cikeas dan Cilengsi itu, maka pertambangan rasanya tidak ada yang signifikan ya. Kalau pertanian pun saya rasa tidak akan bisa sampai membuat airnya warna hitam. Oleh karenanya dimungkinkan atau kemungkinan besarnya ini dari domestik dan industri. Nah, ini juga kalau kita lihat pakai Google Earth ya, di sekitar Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi pun memang didominasi oleh area industri dan area pemukiman. Oke, berarti Ya. untuk solusinya kita harus petakan dulu ya, Pak. Faktor penyebabnya itu apa ya? Betul, faktor penyebabnya apa, dan mungkin sih kalau menurut saya pertama ya secara regulasi, Mbak, sebetulnya sudah cukup ketat. Jadi setiap industri yang akan beroperasi dia harus memenuhi izin lingkungannya, izin pembuangan limbah cairnya untuk bisa beroperasi. Kalau sudah beroperasi pun dia butuh pelaporan secara berkala. Nah, masalahnya pelaporan secara berkala ini kan didasarkan pada sampel air limbah yang diambil sesaat. Nah, menurut saya ke depannya mungkin akan lebih baik kalau dikembangkan sistem online deh. Jadi bisa memantau kualitas air secara real time. Oke. Nah, ini memang sudah juga diinisiasi oleh atau sudah programnya itu sudah masuk di KLHK juga dengan sistem-sistem seperti Onlimo yang sudah berjalan untuk saat ini. Oke, Iya. tapi ini harapannya juga menjadi perhatian kita semua ya, Betul. supaya bisa lebih menjaga lingkungan, agar pencemaran kali ini bisa kita minimalisir ya, dan jangan ada lagi lah yang namanya pencemaran polusi-polusi air ini. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi Raga atas Sama-sama. insight-nya untuk kami, dan kalau begitu saya kembalikan ke studio. Apa kabar Indonesia Pagi? Yakni ada Rivi dan juga Kamarati. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Ada Indi. Ini berbincang langsung. Ini kondisinya lagi El Nino, kekeringan. Jangan sampailah sumber-sumber air ini tercemar. Sayang Jadi ya, banget, Vi, ya kan? Betul sekali, mengganggu aktivitas warga masyarakat.